Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 4 tentang job posting. Nah, kami yang beranggotakan, saya Rahmatina Nur Najmina, NPM 098, dan teman-teman saya, ada Susi Lukita, NPM 113, Ervina Febrianti, NPM 075, dan Monika Kurniasari, NPM 065. Job posting. Nah, apabila biaya dan profitabilitas suatu job sudah diketahui, manajer dapat dengan pasti melakukan strategi bisnisnya, mengembangkan rencana penetapan harga, dan memenuhi persyaratan laporan eksternal. Sistem kalkulasi biaya hanyalah salah satu sumber informasi bagi manajer. Ketika membuat keputusan, manajer menggabungkan informasi tentang biaya dengan informasi tentang non-biaya, seperti observasi personal atas operasi, dan ukuran kinerja dan keuangan itu seperti kualitas serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah konsep-konsep yang menjadi rangka bangun sistem kalkulasi biaya. Dan di sini ada 3 konsep. Konsep yang pertama itu adalah objek biaya atau cost object, adalah sesuatu yang akan diukur biayanya. Itu contohnya seperti sebuah produk seperti komputer iMac atau jasa seperti biaya perbaikan komputer iMac. Kemudian yang kedua itu adalah biaya langsung dari suatu objek biaya atau direct cost of a cost object. Itu adalah biaya yang terkait dengan suatu objek biaya yang dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi atau efektif biaya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu adalah biaya tidak langsung dari suatu objek biaya atau indirect cost of a cost object. Itu adalah biaya yang terkait dengan suatu objek biaya tetapi tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi. Biaya tidak langsung dialokasikan ke objek biaya dengan menggunakan metode alokasi biaya. Nah, ini adalah hubungan antara pembebanan biaya, penelusuran biaya, dan alokasi biaya. Pembebanan biaya sendiri atau cost adjustment itu merupakan istilah yang umum digunakan untuk membebankan biaya ke objek biaya, baik itu biaya langsung ke objek biaya maupun biaya tidak langsung ke objek biaya. Nah, penelusuran biaya sendiri itu artinya merupakan istilah spesifik untuk membebankan biaya langsung, sedangkan yang alokasi biaya secara khusus mengacu pada pembebanan biaya tidak langsung. Nah, ini adalah 2 istilah untuk membahas sistem kalkulasi biaya. Yang pertama adalah pool biaya atau cost pool. Merupakan pengelompokan pos-pos biaya individual pool. Biaya dapat dimulai dari yang luas seperti semua biaya pabrik manufaktur sampai yang lebih sempit itu seperti biaya operasi mesin pemotong logam. Nah, pool biaya sering digunakan dalam kaitannya dengan dasar alokasi biaya. Yang kedua adalah dasar alokasi biaya atau cost allocation base. Itu secara sistematis adalah mengaitkan biaya tidak langsung atau kelompok biaya tidak langsung dengan objek biaya. Perusahaan pemicu seringkali menggunakan pemicu biaya tidak langsung sebagai dasar alokasi biaya karena hubungan sebab akibat yang timbul antara perubahan tingkat pemicu biaya dengan perubahan biaya tidak langsung. Nah, dasar alokasi biaya yang lain itu dapat berupa ukuran keuangan maupun non-keuangan. Apabila objek biayanya adalah pekerjaan atau job, produk, atau pelanggan, maka dasar alokasi biaya juga disebut dasar aplikasi biaya atau cost application base. Nah, di sini ada sistem job costing dan proses costing. Yang pertama itu ada sistem kalkulasi biaya pekerjaan atau job costing system. Nah, pada sistem ini, objek biaya adalah unit atau multi-unit dari produk atau jasa yang khas yang disebut pekerjaan atau job. Dan setiap job menggunakan sumber daya yang berbeda. Produk atau jasa ini biasanya merupakan sebuah unit tunggal seperti mesin khusus yang dibuat di Hitachi, proyek konstruksi yang dikelola oleh Bechtel Corporation, pekerjaan perbaikan yang dilakukan di Audi Service Center, atau kampanye iklan yang dilakukan oleh Saatchi dan Saatchi.
Nah, job costing juga digunakan pada biaya produk khusus multi-unit, seperti biaya yang ditanggung oleh Raytheon Corporation untuk memproduksi rudal Patriot multi-unit bagi depan Amerika Serikat. Karena produk dan jasa yang dihasilkan berbeda, sistem job costing mengakumulasi biaya secara terpisah untuk setiap produk dan jasa. Yang kedua itu ada sistem kalkulasi biaya proses atau proses costing system. Nah, pada sistem ini, objek biaya adalah unit-unit produk atau jasa yang identik atau serupa dalam jumlah besar. Sebagai contohnya tuh kayak Citibank yang menyediakan jasa yang sama kepada semua pelanggannya ketika memproses tabungan. Nah, pada setiap periode, sistem proses costing membagi biaya produksi total atas produk atau jasa yang identik atau serupa dengan jumlah unit total yang diproduksi untuk mendapatkan biaya per unit. Nah, biaya per unit ini itu adalah biaya per unit rata-rata yang diterapkan ke setiap unit identik atau serupa yang diproduksi pada periode tersebut. Nah, ini adalah contoh sistem job costing dan proses costing pada sektor jasa, perdagangan, dan manufaktur. Di sini banyak perusahaan memiliki sistem kalkulasi biaya yang tidak sepenuhnya murni sistem job costing maupun proses costing, melainkan mempunyai unsur keduanya. Karena itu, sistem kalkulasi biaya perlu disesuaikan dengan operasi yang mendasarinya. Selanjutnya ada kalkulasi biaya aktual pada perusahaan manufaktur. Kalkulasi biaya aktual itu adalah sistem kalkulasi biaya yang menelusuri biaya langsung ke objek biaya dengan memakai tarif biaya langsung aktual input biaya langsung. Nah, sistem ini mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan tarif biaya tidak langsung aktual dikalikan jumlah aktual dasar alokasi biaya. Nah, ini adalah pendekatan umum terhadap job costing. Di sini ada 7 langkah. Nah, langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasi pekerjaan yang dipilih sebagai objek biaya. Nah, contohnya itu pada objek biaya Robinson Company. Itu manajer dan akuntan manajemen Robinson mengumpulkan informasi tentang biaya pekerjaan melalui dokumen sumber. Nah, dokumen sumber ini adalah catatan asli yang mendukung ayat jurnal dalam sistem akuntansi. Catatan asli itu contohnya seperti kartu waktu kerja yang mencatat jam kerja karyawan. Langkah kedua, mengidentifikasi biaya langsung job atau pekerjaan. Nah, Robinson itu mengidentifikasikan 2 kategori biaya manufaktur langsung, yaitu bahan langsung dan tenaga kerja manufaktur langsung. Nah, bahan langsung itu berdasarkan spesifikasi dan gambar rekayasa yang disediakan Western Book, insinyur manufaktur memesan bahan-bahan storeroom. Pemesanan ini dilakukan dengan menggunakan dokumen sumber dasar yang disebut catatan permintaan bahan, yang berisi informasi tentang biaya bahan langsung yang digunakan pada job tertentu dan di departemen tertentu. Yang kedua itu adalah tenaga kerja manufaktur langsung. Itu akuntansi untuk tenaga kerja manufaktur langsung sama seperti akuntansi yang dibahas untuk bahan langsung. Dokumen sumber untuk tenaga kerja manufaktur langsung adalah catatan jam kerja yang berisi informasi tentang jam kerja yang digunakan untuk job tertentu pada departemen tertentu. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga itu adalah memilih dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Biaya manufaktur tidak langsung adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan suatu job namun tidak dapat ditelusuri ke job tertentu. Jadi, tidak mungkin menyelesaikan suatu job tanpa mengeluarkan biaya tidak langsung seperti supervisi, rekayasa manufaktur, utilitas, dan perbaikan. Karena biaya-biaya tersebut tidak dapat ditelusuri ke job tertentu, maka biaya itu harus dialokasikan ke semua job dengan cara yang sistematis. Job yang berbeda membutuhkan kuantitas sumber daya tidak langsung yang juga berbeda. Itu tujuannya adalah untuk mengalokasikan secara sistematis biaya-biaya sumber daya tidak langsung ke job yang terkait. Nah, perusahaan itu seringkali menggunakan
multidasar alokasi biaya untuk mengalokasikan biaya tidak langsung, karena biaya tidak langsung yang berbeda mempunyai pemicu biaya yang berbeda pula. Selanjutnya, itu langkah 4 adalah mengidentifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya. Nah, Robinson percaya bahwa dasar alokasi biaya tunggal itu jam tenaga kerja manufaktur langsung dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya manufaktur tidak langsung ke job. Nah, pool ini berisi semua biaya tidak langsung Departemen Manufaktur Greenbay yang sulit ditelusuri ini secara langsung ke setiap job. Seperti langkah 3 dan 4, pertama manajer mengidentifikasi dasar alokasi biaya dan kemudian mengidentifikasi biaya-biaya yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya, bukan sebaliknya. Ini itu disebabkan karena manajer pertama kali harus memahami cost driver atau pemicu biaya. Alasan mengapa biaya-biaya dikeluarkan itu misalnya untuk memasang mesin, memindahkan bahan, atau mendesain job. Itu sebelum mereka dapat menentukan biaya yang terkait dengan setiap pemicu biaya. Selanjutnya, langkah 5 itu menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Untuk setiap pool biaya, tarif biaya tidak langsung aktual atau indirect cost rate dihitung dengan cara membagi biaya tidak langsung total dalam pool biaya dengan kuantitas total dari dasar alokasi biaya. Nah, Robinson itu menghitung tarif alokasi untuk satu-satunya pool biaya overhead manufaktur seperti pada gambar. Ini contohnya itu tarif overhead manufaktur aktual sama dengan dihitung dengan biaya overhead manufaktur aktual dibagi total kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya. Ini contohnya ada biaya overhead manufaktur aktualnya itu $1.215.000 dan total kuantitas aktual dari dasar alokasi biayanya itu 27.000 jam tenaga kerja manufaktur langsung. Jadi hasilnya adalah $45 per jam tenaga kerja manufaktur langsung. Dan angka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Susi Lukita, NIM 113 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya itu langkah 6, menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke job. Biaya tidak langsung dari suatu job dihitung dengan mengalihkan kuantitas aktual dari setiap dasar alokasi biaya yang berbeda atau satu dasar alokasi untuk setiap pool biaya yang terkait dengan job itu dengan tarif biaya tidak langsung dari setiap dasar alokasi biaya. Contohnya yang dihitung pada langkah 5. Untuk membuat mesin bubur kertas, Robinson menggunakan 88 jam tenaga kerja manufaktur langsung, sementara dasar alokasi biaya hanyalah pool biaya overhead manufaktur atau dari 27.000 jam tenaga kerja manufaktur langsung total pada tahun 2006. Biaya overhead manufaktur yang dialokasikan ke job mesin bubur kertas sama dengan $3.960 atau $45 per jam tenaga kerja manufaktur langsung dikali 88 jam dan tampak pada catatan biaya job WPP 298 di bagian 4.2. Langkah 7, menghitung biaya total job dengan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan ke job. Pada bagian 4.2 memperlihatkan bahwa biaya manufaktur total untuk job Western Group adalah $10.145, yaitu sebagai berikut. Ada biaya manufaktur langsung, bahan langsungnya $4.666 dan tenaga kerja manufaktur langsung 1.579, total $6.185. Untuk biaya overhead manufakturnya yaitu $45 per jam tenaga kerja manufaktur langsung dikali 88 jam yaitu 3.960 dan total biaya manufaktur jobnya yaitu $10.145. Perlu diingat bahwa Robinson menerima pembayaran sebesar $15.000 untuk pekerjaan tersebut. Dengan pendapatan itu,
Sistem kalkulasi biaya aktual memperlihatkan margin kotor sebesar $4.855 atau $15.000 dikurangi $10.145 dan presentasi margin kotor 32,4% atau $4.855 dibagi $15.000 totalnya 0,324. Manajer manufaktur dan manajer penjualan Robinson dapat menggunakan perhitungan margin kotor dan presentasi margin kotor untuk membandingkan profitabilitas antar berbagai job. Selanjutnya yaitu peran teknologi. Peran teknologi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasi manajer menggunakan informasi mengenai sistem kalkulasi biaya produk dan job untuk mengendalikan biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead. Teknologi informasi modern menyediakan informasi tentang biaya produk dengan cepat dan akurat kepada manajer agar dapat mengelola dan mengendalikan pekerjaan dengan lebih mudah. Demikian juga, teknologi informasi juga menyediakan umpan balik seketika kepada manajer untuk membantu mengendalikan overhead manufaktur, pekerjaan dalam proses, pekerjaan yang telah selesai, serta job yang dikirimkan dan dipasang pada lokasi pelanggan. Berikutnya yaitu periode waktu yang digunakan untuk menghitung tarif biaya tidak langsung. Ada dua alasan mengapa perusahaan menggunakan periode yang lebih panjang, misalnya 1 tahun, untuk menghitung tarif biaya tidak tetap. Salah satu di antaranya terkait dengan jumlah angka numerator, sementara yang lain terkait dengan jumlah angka denominator dalam perhitungan. Yang pertama yaitu alasan angka numerator atau pool biaya tidak langsung, yaitu semakin pendek periode, semakin besar pengaruh pola musiman terhadap jumlah biaya. Contoh biaya ini termasuk biaya yang terjadi pada bulan tertentu namun memberi manfaat bagi operasi bulan-bulan berikutnya, seperti biaya perbaikan dan pemeliharaan peralatan, serta biaya pembayaran libur dan cuti. Jika tarif biaya tidak langsung dihitung setiap bulan, job yang dilakukan pada bulan-bulan dengan biaya non-musiman yang tinggi akan dibebani dengan biaya-biaya tersebut. Mengelompokkan semua biaya tidak langsung sepanjang tahun dan menghitung satu tarif biaya tidak langsung tahunan dapat membantu memperkecil dampak pembengkakan biaya yang terjadi pada periode yang lebih pendek. Yang kedua, yaitu alasan angka denominator atau kuantitas dasar alokasi. Alasan lain untuk menggunakan periode yang lebih panjang adalah kebutuhan untuk menyebar biaya tidak langsung tetap bulanan ke tingkat produksi bulanan yang fluktuatif. Beberapa biaya tidak langsung berbulan mungkin merupakan biaya variabel jika dikaitkan dengan dasar alokasi biaya seperti perlengkapan, sementara biaya tidak langsung yang lain bersifat tetap setiap bulannya seperti PBB dan sewa. Berikutnya ada kalkulasi biaya normal atau normal costing. Kalkulasi biaya normal atau normal costing adalah setiap kalkulasi biaya yang menelusuri biaya langsung ke objek biaya dengan menggunakan tarif biaya langsung aktual dikali dengan kuantitas aktual dari input biaya langsung dan mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan dikali dengan kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya. Bahkan 4.5 memperlihatkan perbedaan antara kalkulasi biaya aktual dengan kalkulasi biaya normal. Kalkulasi biaya aktual menggunakan tarif biaya tidak langsung aktual, sementara kalkulasi biaya normal menggunakan tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan untuk menentukan biaya job. Selanjutnya yaitu sistem kalkulasi biaya normal atas pekerjaan atau normal job costing pada perusahaan manufaktur. Yang pertama ada buku besar umum dan buku besar pembantu. Akun buku besar
Pengendalian barang dalam proses menyajikan gabungan dari catatan-catatan biaya job yang terpisah berkenaan dengan semua job yang belum diselesaikan. Catatan biaya job dan akun pengendalian barang dalam proses menelusuri biaya job mulai dikerjakan hingga selesai. Saya akan menjelaskan penjelasan transaksi. Penjelasan transaksi, analisis transaksi per transaksi, menjelaskan bagaimana sistem job costing digunakan untuk mencapai tujuan kalkulasi biaya produk dan tanggung jawab serta pengendalian departemen. Transaksi-transaksi tersebut menelusuri tahap-tahap A sampai D, dari pembelian bahan serta input manufaktur lainnya, ke B yaitu konversi menjadi persediaan barang dalam proses, ke C menjadi konversi menjadi persediaan barang jadi, hingga ke D, penjualan barang jadi. Untuk setiap transaksi, ada akun-akun yang terpengaruh. Yang pertama adalah transaksi pembelian bahan secara kredit sebesar $89.000. Analisis akunnya adalah aktiva pengendalian bahan meningkat di debit sebesar $89.000, sementara kewajiban pengendalian utang usaha meningkat di kredit sebesar $89.000. Ayat jurnalnya adalah pengendalian bahan di debit sebesar $89.000 dan pengendalian utang usaha di kredit sebesar $89.000. Transaksi kedua, bahan yang dikirim ke lokasi manufaktur ada dua, yaitu bahan langsung sebesar $81.000 dan bahan tidak langsung sebesar $4.000. Analisis akunnya, akun aktiva pengendalian barang dalam proses meningkat di debit sebesar $81.000 dan akun pengendalian overhand manufaktur meningkat di debit sebesar $4.000. Aktiva pengendalian bahan menurun di kredit sebesar $85.000. Gagasannya adalah bahwa biaya bahan dilampirkan pada barang dalam proses, sehingga membuat barang dalam proses menjadi aktiva yang lebih bernilai. Tanggung jawab ditetapkan dengan menggunakan catatan permintaan bahan sebagai dasar untuk membebankan departemen atas bahan yang dikeluarkan untuknya. Ayat jurnalnya, pengendalian barang dalam proses di debit $81.000, pengendalian overhand manufaktur di debit $4.000, dan pengendalian bahan di kredit $85.000. Transaksi ketiga yaitu pembayaran gaji total bulan Februari langsung $39.000 dan tidak langsung sebesar $15.000. Analisis akunnya adalah aktiva pengendalian barang dalam proses meningkat di debit sebesar jumlah tenaga kerja manufaktur langsung yaitu $39.000 dan pengendalian overhand manufaktur meningkat di debit sebesar $15.000 dari tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Kewajiban pengendalian utang upah meningkat di kredit sebesar $54.000. Biaya tenaga kerja manufaktur meningkat pengendalian barang dalam proses karena biaya tersebut meningkatkan biaya aktiva barang dalam proses. Tenaga kerja manufaktur membantu mengubah satu aktiva bahan langsung menjadi aktiva lainnya, barang dalam proses, dan kemudian menjadi aktiva lainnya, yaitu barang jadi. Ayat jurnalnya adalah pengendalian barang dalam proses di debit sebesar $39.000, pengendalian overhand manufaktur di kredit sebesar $15.000, dan pengendalian utang upah di kredit sebesar $54.000. Transaksi keempat, yaitu pembayaran gaji manufaktur total untuk bulan Februari adalah $54.000. Analisis akunnya adalah kewajiban pengendalian upah menurun di debit sebesar $54.000,
sedangkan aktiva pengendalian kas menurun di kredit sebesar 54.000. Ayat jurnalnya, pengendalian utang upah di debit 54.000, pengendalian kas di kredit sebesar 54.000. Transaksi kelima. Biaya overhead manufaktur tambahan yang terjadi selama bulan Februari adalah $75.000. Biaya ini terdiri atas gaji rekayasa dan supervisi sebesar $44.000, utilitas dan perbaikan pabrik sebesar $11.000, penyusutan pabrik sebesar $18.000, dan asuransi pabrik sebesar $2.000. Analisis akunnya adalah akun biaya tidak langsung, pengendalian overhead manufaktur meningkat di debit sebesar $75.000, kewajiban pengendalian utang gaji meningkat di kredit sebesar $44.000, kewajiban pengendalian utang usaha meningkat di kredit sebesar $11.000, dan aktiva pengendalian peralatan menurun di kredit sebagai akun kontra aktiva, pengendalian akumulasi penyusutan sebesar $18.000, dan aktiva pengendalian asuransi dibayar di muka menurun di kredit sebesar $2.000. Ayat jurnalnya, pengendalian overhead manufaktur di debit sebesar $75.000, pengendalian utang gaji di kredit sebesar $44.000, pengendalian utang usaha di kredit $11.000, pengendalian akumulasi penyusutan di kredit sebesar $18.000, pengendalian asuransi dibayar di muka di kredit $2.000. Keenam, yaitu transaksi alokasi overhead manufaktur ke job sebesar $80.000. Analisis akunnya, aktiva pengendalian barang dalam proses meningkat di debit sebesar $80.000. Akibatnya, pengendalian overhead manufaktur menurun di kredit sebesar $80.000. Ayat jurnalnya, pengendalian barang dalam proses di debit sebesar $80.000, pengendalian manufaktur yang dialokasikan di kredit sebesar $80.000. Transaksi ketujuh yaitu pokok penjualan sebesar $180.000. Analisis akunnya adalah akun harga pokok penjualan meningkat di debit sebesar $180.000, sementara aktiva pengendalian barang jadi menurun di kredit sebesar $180.000. Ayat jurnalnya, harga pokok penjualan di debit sebesar $180.000 dan pengendalian barang jadi di kredit sebesar $180.000. Transaksi ke-8, penyelesaian dan transfer ke barang dari barang jadi dari job individu sebesar $188.800. Analisis akunnya, aktiva pengendalian barang jadi meningkat di debit sebesar $188.800 dan aktiva pengendalian barang dalam proses menurun di kredit sebesar $188.800 untuk mengakui penyelesaian job. Ayat jurnalnya, pengendalian barang jadi di debit sebesar $188.800 dan pengendalian barang dalam proses di kredit sebesar $188.800. Transaksi ke-9 yaitu biaya gaji, pemasaran, dan layanan pelanggan serta biaya iklan diakrualkan untuk bulan Februari, yaitu gaji Departemen Pemasaran sebesar $35.000, biaya iklan sebesar $10.000, gaji Departemen Layanan Pelanggan sebesar $15.000. Analisis akunnya, biaya pemasaran dan iklan sebesar $45.000 dari $35.000 ditambah $10.000 dan biaya layanan pelanggan sebesar $15.000.
adalah biaya periode untuk bulan Februari 2006 dan akan diselaraskan terhadap pendapatan bulan Februari 2006. Ayat jurnalnya, biaya pemasaran dan iklan 45.000 di debit, biaya layanan pelanggan di debit 15.000, pengendalian utang gaji di kredit 50.000, dan pengendalian utang usaha di kredit 10.000. Transaksi terakhir, transaksi ke-10, pendapatan penjualan seluruhnya kredit sebesar $270.000. Analisis akunnya, akun pendapatan meningkat di kredit sebesar $270.000. Aktiva pengendalian piutang usaha meningkat di debit sebesar $270.000 yang menunjukkan jumlah total yang terutang dari pelanggan atas penjualan yang dilakukan pada bulan Februari 2006. Ayat jurnalnya, pengendalian piutang usaha di debit sebesar $270.000 dan pendapatan di kredit sebesar $270.000. Ini adalah perhitungan dari laba bersih atau laba operasi, yaitu dari pendapatan, tadi pendapatannya $270.000, lalu ditambah dengan, dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu 180.000 ditambah 14.000, jadi 194.000. Itu dikurangi menjadi margin kotor sebesar 76.000. Lalu dikurangi lagi dengan biaya operasi. Biaya operasi di sini ada biaya pemasaran dan iklan sebesar 45.000 ditambah biaya layanan pelanggan sebesar 15.000. Lalu di total sebesar biaya operasi totalnya itu ada 60.000. Lalu dikurangi dengan margin kotor. Hasilnya adalah $16.000. Itu adalah laba operasinya. Saya Monika Kurniasari, NPM 065, akan melanjutkan menerangkan mengenai materi biaya non-manufaktur dan kalkulasi biaya pekerjaan atau job costing. Biaya pemasaran dan layanan pelanggan dibebankan ketika terjadi untuk tujuan akuntansi keuangan. Perusahaan seringkali mengalokasikan biaya tersebut ke job individual untuk pengambilan keputusan penetapan harga, bauran produk, serta manajemen biaya. Biaya tidak langsung yang dianggarkan dan penyesuaian akhir tahun akuntansi. Penggunaan tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan dan normal costing untuk menggantikan actual costing mempunyai keunggulan, di mana biaya tidak langsung dapat dibebankan ke job individual selaras dengan proses serta tepat waktu, bukan hanya pada akhir tahun fiskal ketika biaya aktual diketahui. 2. Akun biaya tidak langsung dalam buku besar yang harus disesuaikan dengan overhead manufaktur. Yang pertama, pengendalian overhead manufaktur, yaitu catatan biaya aktual dalam semua kategori overhead individual, atau seperti bahan tidak langsung, tenaga kerja manufaktur tidak langsung, supervisi, dan listrik. Yang kedua, overhead manufaktur yang dialokasikan, yaitu catatan overhead manufaktur yang dialokasikan ke job individual, berdasarkan tarif yang dianggarkan dikali dengan jam tenaga kerja manufaktur langsung aktual. Pendekatan tarif alokasi yang disesuaikan, yaitu penetapan kembali semua ayat jurnal overhead dalam buku besar dan buku besar pembantu dengan menggunakan biaya tarif aktual,
Pertama, tarif overhead manufaktur aktual dihitung pada akhir tahun fiskal. Kemudian, biaya overhead manufaktur yang dialokasikan ke setiap job selama tahun berjalan dihitung kembali dengan menggunakan tarif overhead manufaktur aktual, atau bukan tarif overhead manufaktur yang dianggarkan. Terakhir, ayat jurnal penutupan akhir tahun dibuat. Pendekatan prorasi, yaitu menyebarkan overhead yang dialokasikan terlalu rendah atau overhead yang dialokasikan terlalu tinggi di antara saldo akhir barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Dalam tabel pertama, overhead manufaktur aktual sebesar 1.215.000 US$ melebihi overhead manufaktur yang dialokasikan, yaitu sebesar 1.080.000 US$, sebesar 12,5%. Jumlah prorasi pada kolom 4 juga dihitung dengan cara mengalihkan saldo pada kolom 2 dengan 0,125. Misalnya, prorasi ke barang jadi sebesar 3.915 US$ adalah 0,125 dikali 31.320 US$. Ayat jurnal untuk mencatat prorasi ini adalah pengendalian barang dalam proses Rp2.025 di debit, pengendalian barang jadi Rp3.915 di debit, harga pokok penjualan Rp129.060 di debit, overhead manufaktur yang dialokasikan Rp1.080.000 di debit, serta pengendalian overhead manufaktur Rp1.215.000 di kredit. Serta pada tabel kedua, yaitu prorasi yang didasarkan pada saldo akhir seringkali dipandang sebagai cara yang bijaksana untuk mengaproksimasi hasil yang lebih akurat dibanding menggunakan biaya tidak langsung yang dialokasikan. Nah, dalam tabel ini memperlihatkan bahwa prorasi yang didasarkan pada saldo akhir akun tidak akan sama dengan prorasi yang lebih akurat yang dihitung sebelumnya berdasarkan jumlah overhead manufaktur yang dialokasikan ke akun. Memilih di antara berbagai pendekatan, yaitu pendekatan penghapusan harga pokok penjualan. Menurut pendekatan ini, overhead total yang dialokasikan terlalu rendah atau terlalu tinggi akan dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan tahun berjalan. Yang kedua, penerapan kombinasi antara metode penghapusan dan prorasi. Pendekatan ini menghindari pencatatan biaya inefisiensi sebagai bagian dari aktiva persediaan. Proporsi metode prorasi ini menghasilkan jumlah persediaan dan harga pokok penjualan yang paling akurat yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Penghapusan ke harga pokok penjualan merupakan pendekatan yang paling sederhana untuk mengatasi masalah overhead yang dilakukan terlalu rendah atau tinggi. Multiple biaya overhead. Menghitung daya tarif overhead yang dianggarkan. 1. Berdasarkan jam tenaga kerja manufaktur langsung dan lainnya berdasarkan jam mesin.
Biaya overhead manufaktur akan dialokasikan ke job dengan menggunakan dua tarif overhead yang dianggarkan tersebut dan jam kerja manufaktur langsung aktual serta jam mesin aktual yang digunakan oleh berbagai job. Variasi dari normal costing. Contoh perusahaan sektor jasa. Biaya dari setiap audit akan diakumulasi ke dalam catatan biaya job. Biaya langsung, contohnya yaitu perjalanan, akomodasi keluar kita, telepon, serta biaya dukungan yaitu sekretariat, staf kantor, sewa, dan lain-lain. Rumusnya yaitu yang pertama, tarif biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan sama dengan biaya tenaga kerja langsung total yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsung total yang dianggarkan. Yang kedua, tarif biaya yang tidak langsung dianggarkan sama dengan biaya total yang dianggarkan pada pool biaya tidak langsung dibagi kuantitas total yang dianggarkan atas dasar alokasi biaya atau biaya tenaga kerja langsung.